Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Nuraini, mahasiswa dari Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer dengan nomor induk mahasiswa 250 50 90 067. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan implementation of teaching plan untuk meeting kelas dengan topik routing process. Nah, yang mencakup konsep, definition, and basic configuration overview sesuai modul ajar dan teaching plan yang telah kelompok kami tetapkan. Pembelajaran ini mencakup pemahaman dasar mengenai what routing is, how routing works, the role of router, perbedaan static routing and dynamic routing, serta relevansi routing dalam komunikasi jaringan modern. Kita masuk ke section pertama, yaitu Learning Object Device atau CLO. Pada pertemuan ini, tujuan pembelajaran atau CLO yang ingin kami capai adalah yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep dasar routing serta fungsi router dalam jaringan komputer. Yang kedua, siswa mampu membedakan static routing and dynamic routing. Nah, yang ketiga, siswa dapat memahami bagaimana alur proses routing bekerja pada perangkat jaringan. Tujuan ini sesuai dengan capaian pembelajaran pada teaching plan pertemuan ke-11. Kita langsung ke section kedua, yaitu Introduction to Routing. Ini mencakup konsep. Nah, routing adalah suatu proses untuk menentukan jalur terbaik agar paket data dapat dikirimkan dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Nah, dalam jaringan komputer, setiap router memiliki sebuah routing table, yaitu tabel informasi yang berisi daftar network yang bisa dicapai, gateway yang digunakan, dan interface yang akan dipakai. Seperti itu. Nah, konsep dasar routing dapat disimpulkan menjadi 3 poin utama. Yang pertama, path determination. Nah, ini router memilih jalur mana yang paling optimal untuk mengirim paket. Yang kedua, ada packet switching. Router menerima paket dari satu interface, lalu meneruskan paket tersebut ke interface lain. Nah, yang terakhir, ada forwarding decision. Router memutuskan kemana nih paket akan diarahkan berdasarkan routing table. Routing sangat penting dalam jaringan skala kecil maupun skala besar karena memastikan setiap data dapat mencapai tujuan dengan benar dan efisien. Kita lanjut ke section ketiga, yaitu what is a router. Nah, di sini adalah definisinya ya. Router adalah perangkat jaringan layer 3 yang berfungsi untuk yang pertama menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda, yang kedua mengarahkan paket data berdasarkan IP address, yang ketiga menentukan jalur terbaik menggunakan routing protocol. Nah, router bekerja pada layer 3 OSI model, yaitu network layer. Nah, router membaca informasi source dan destination pada paket sebelum memutuskan jalur yang akan dilaluinya. Lalu kita akan masuk ke section ketiga, yaitu types of routing. Nah, di sini ada dua jenis utama routing yang digunakan dalam dunia jaringan. Yang pertama adalah static routing. Nah, static routing adalah metode routing yang konfigurasinya dilakukan secara manual oleh administration jaringan. Seperti itu. Nah, karakteristiknya itu ada yang pertama, jalur ditentukan secara manual, yang kedua, tidak diubah kecuali konfigurasi ulang, yang ketiga, lebih aman dan lebih stabil, yang keempat adalah cocok untuk jaringan kecil atau jaringan yang tidak kompleks. Seperti itu. Nah, contohnya sendiri, contoh konfigurasi konsepnya tuh seperti pada contoh berikut, yaitu IP route 192.168.255.255.0.192.168.111. Kita lanjut ke dynamic routing. Dynamic routing adalah routing yang menggunakan routing protokol agar router dapat saling bertukar informasi secara otomatis. Nah, contoh protokol dynamic routing yang pertama ada RIP, yang kedua ada OSPF, yang ketiga ada EIGRP. Nah, lalu karakteristiknya yang pertama itu pasti lebih fleksibel seperti itu. Yang kedua dapat mencari jalur alternatif secara otomatis. Nah, yang ketiga digunakan pada jaringan skala menengah hingga besar seperti itu. Nah, kedua jaringan routing ini akan diperdalam lagi pada pertemuan ke-12 sampai 15 sesuai teaching plan kami. Kita lanjut ke section kelima, yaitu routing process flow. Secara umum,
Proses routing dapat dijelaskan dalam urutan berikut. Yang pertama, router akan menerima paket pada salah satu interface, lalu router melihat IP tujuan dari paket tersebut. Nah, yang ketiga, router akan mengecek ulang nih tabel akan mengecek routing tabel untuk mencari network tujuan. Nah, terus lalu lanjut ke yang keempat, router menentukan next hop atau interface keluar. Lalu yang kelima, paket diteruskan menuju routing atau router berikutnya atau host tujuan. Nah, yang keenam atau yang terakhir adalah jika network tidak dikenal, router akan mengirimkan pesan destination uncreable gitu. Routing table selalu menjadi pusat keputusan karena berisi informasi lengkap mengenai jaringan yang dapat dicapai. Kita lanjut ke section ke-6, yaitu Basic Configuration Overview. Nah, pada pertemuan ke-11, sebenarnya konfigurasi yang dipelajari bersifat konseptual, seperti itu, bukan praktik penuh. Namun, secara umum, langkah dasar melakukan konfigurasi routing itu meliputi yang pertama, kita akan memberikan IP address pada interface router. Contohnya, kita akan menulis interface, lalu ada Y atau G, 0/0, lalu di bawahnya kita tulis IP address. IP address-nya di sini 192.168.1.255.255.255.0. Lalu di bawahnya no dan shutdown. Yang kedua, ada memahami role dari setiap network. Nah, yang pertama ada network LAN, lalu ada network antar router, lalu ada juga network tujuan. Lalu yang ketiga adalah menentukan metode routing. Nah, metode routing sendiri seperti yang tadi kita udah bahas, yaitu ada dua, yaitu statis dan dinamis. Nah, materi ini akan menjadi fondasi untuk konfigurasi nyata pada pertemuan di 12, 13, 14, dan 15 sesuai teaching plan. Nah, kita lanjut ke section ke-7, yaitu Learning Activities atau Teaching Plan Implementation. Pada teaching plan, kegiatan pembelajaran pertemuan ke-11 itu mencakup yang pertama, Learning Process Activities atau LPA-nya. Nah, pembelajarannya akan dilakukan secara offline. Nah, melalui yang pertama penyampaian materi konsep routing, yang kedua diskusi mengenai perbedaan statis dan dinamis routing, lalu yang ketiga adalah contoh-contoh studi kasus sederhana. Nah, yang kedua ada SAA atau Structure Assignment Activity. Nah, siswa di sini akan mengerjakan short essay quiz gitu, mengenai pengertian routing, fungsi router, atau juga bisa perbedaan statis dan dynamic routing. Nah, yang ketiga adalah ILA, yaitu Independent Learning Activities. Siswa di sini diminta membaca referensi tambahan mengenai routing protokol dan kontrol dan contoh implementasinya. Lalu, penilaiannya menggunakan teknik yang pertama ada written test atau essay, lalu ada tanya jawab, dan juga ada diskusi atau partisipasi. Nah, kita lanjut ke section 8 atau summary kesimpulan. Gitu ya. Sebagai kesimpulan, routing merupakan inti dari komunikasi antar jaringan. Nah, router menentukan jalur terbaik untuk paket data, dan routing terdiri dari dua jenis utama, yaitu statis dan dynamic routing. Nah, pemahaman materi ini jadi dasar gitu untuk praktik konfigurasi yang akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Demikian video implementasi teaching plan pada meeting 11 dengan topik routing process. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.